Bicara Supply Chain, highlighting and showcasing solutions for the most complex challenges facing the industry in 21st century by our team of subject matter experts and mentors. Broadcasting every week, all year round, we will present the most up-to-date series of podcasts and webinars. Selamat datang di podcast Bicara Supply Chain. Nama saya Nur Hadi, saya adalah pengasuh podcast ini. Alright, teman-teman sekalian, hari ini sudah bersama saya adalah Agung Ektika, beliau Supply Chain Manager di PT Cargill Indonesia. Baik, kali ini dengan beliau kita akan belajar tentang VUCA. Nah, ini suatu istilah yang saat ini lagi rame-ramenya. Nah, kita akan belajar dengan beliau bagaimana sebagai seorang leader itu menghadapi era yang serba VUCA ini. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Hadi. Baik, terima kasih Pak. Sebelum kita mulai, boleh kenalan dulu Pak, teman-teman podcast? Siap. Mungkin brief ini introduction. Ya, sehari-harinya saya bertanggung jawab terhadap aktivitas supply chain ya. Di Cargill Indonesia, terutama di plant kami yang ada di Gresik untuk Cargill Cocoa dan Coklat. Baik, terima kasih Pak Agung. Pak Agung, tadi saya sampaikan ke Bapak bahwa terminologi VUCA ini kan lagi ramai sekali. Nah, Bapak sebagai seorang leader nih, bisa jelaskan nih apa sebenarnya VUCA itu sendiri? Ya, VUCA itu sebenarnya diperkenalkan oleh dunia militer sebenarnya di era 90-an ya, di mana sangat familiar terutama oleh militer di Amerika sana. Bagaimana mereka menggambarkan situasi di medan pertempuran. Jadi bagaimana mereka situasinya terutama di Middle East ya, situasinya sangat tidak bisa terukur, tidak bisa unpredictable dan lain sebagainya. Jadi mereka kemudian mencoba untuk memformaliskan itu situasi dengan istilah VUCA. Nah, VUCA itu sendiri sebenarnya kalau kita mengacu dari singkatan yang ada, itu VUCA itu V-nya adalah volatility. Nah, kalau kita bicara volatility itu adalah sesuatu yang sifatnya dinamis ya. Contohnya kalau kita bicara kondisi saat ini dengan adanya kondisi di luar negeri itu tentunya berimpact dengan kondisi bagaimana perusahaan melakukan adaptasi atau kemudian menangkap peluang dinamika itu supaya bagaimana kita bisa memenangkan persaingan. Cuman tidak semudah yang kita bayangkan bagaimana volatility itu di minutes ya. Yang kedua kita bicara mengenai U ya. U yang kedua itu adalah masalah uncertainty. Uncertainty ini kalau kita ngomong VUCA ini adalah unclear about the present. Unclear about the present itu situasinya kurang lebih, kebetulan kalau kita ngobrol spesifik tentang logistik supply chain, uncertainty itu lebih ke arah ke planning ya. Planning ini bisa mengenai raw material, planning ini bisa mengenai production dan lain sebagainya. Loh, kenapa kok uncertainty? Iya, karena bagaimana kita melakukan manajemen inventory itu dengan kondisi yang saat ini ada, ya, dengan multiple supplier dan lain sebagainya, itu menimbulkan masalah uncertainty, terutama mengenai lead time. Nah, itu kalau kita bicara konkretnya uncertainty. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah ini yang menarik ini, yang C yang dari VUCA itu masalah complexity. Kalau kita bicara complexity, sebelumnya kalau kita ngobrol mengenai daya saing, itu selalu kita konteksnya selalu bicara pesaing itu sendiri, kompetitor, kita bicara market, kita bicara aturan, government kan gitu. Tetapi saat ini ternyata complexity itu juga kemudian ditimbulkan oleh masalah-masalah yang tidak terkait langsung dengan perusahaan itu sendiri, tidak terkait langsung dengan bisnis.
Salah satu contohnya adalah komunitas. Komunitas. Ya. Kalau kita bicara komunitas, tentunya beberapa perusahaan yang punya skala usaha besar, itu mereka tentu bagaimana mereka menjamin sustainability bisnisnya, tentunya harus mengembangkan atau melakukan sebuah program yang cukup komprehensif terhadap komunitas. Nah, ini kita bicara complexity. Complexity. Yang nomor 3 ini ya. Yang nomor 3. Nah, yang terakhir dari KUKA itu sendiri ambiguity. Ya, kalau kita bicara ambiguity ini sebenarnya sesuatu yang tidak clear, sesuatu yang butuh clarity, ya. Jadi ambigu itu kalau kita bicara dalam konteks ke-Indonesiaan itu sesuatu yang abu-abu sih Pak. Ya. Kalau kita begini, nanti kalau nggak begitu efeknya seperti ini. Nah, ini mungkin dirasakan kalau kita bicara konkretnya adalah somehow kalau kita bicara aturan nih. Aturan ini kan biasanya multi persepsi. Baik. Tetapi saat ini pemerintah sendiri juga melakukan perbaikan, melakukan sesuatu yang positif terhadap bagaimana mengurangi distorsi ini. Ya, ambiguity ini. Salah satu contohnya kalau saya boleh bilang yang saat ini lagi ngetren adalah mengenai PLB ya. Ini terkait dengan dunia logistik ya tentunya. Di mana PLB itu dideliver untuk menjawab ambiguity tadi itu dari sisi bisnis. Jadi terutama dari sisi perusahaan itu akan mendapatkan benefit, dwelling time-nya lebih cepat. Kemudian planning untuk produksi tadi ini kaitannya dengan planning di supply chain itu juga lebih jelas karena pasokan supply chain juga pasokan raw material di supply chain akan lebih jelas. Apalagi ini juga menjawab ambiguity di dunia UMKM. Baik. Nah, sebagai leader bagaimana sih tipsnya kalau kita bicara kondisi VUCA ini kan ini ya dianggap sesuatu yang blur, sesuatu yang probabilistik, sesuatu yang unpredictable gitu ya. Nah, caranya itu ada 2. Ya, kalau kita bicara kaidah manajerial ada itu menimbulkan atau men-trigger VUCA yang lain. VUCA yang lain itu apa? Ya, tentunya kalau sebagai leader dia harus punya visi. Visi ke depan. Visi itu sesuatu yang kita kaitannya dengan planning, horizonnya kita panjang ya maksudnya. Lebih panjang visi. Itu sesuatu yang bisa diraih nantinya dengan misi. Makanya kenapa ada visi dan misi. Nah, yang kedua itu understanding. Jadi seorang leader itu harus benar-benar paham banget. Paham itu tidak hanya sekedar kita ngomong konsep. Kita tidak hanya sekedar ngomong masalah teoritikal, tetapi kita bicara paham itu adalah kita ngerti juga keseharian praktikalnya seperti apa. Bagaimana kita menjawab tantangan, bagaimana kita menjawab situasi yang terjadi keseharian kita kalau kita nggak paham banget tentang apa yang kita hadapi. Itu understanding. Yang ketiga itu adalah clarity. Clarity itu sebenarnya juga menjawab tadi yang saya sampaikan kalau kita bicara ambigu itu ambigu itu sesuatu yang unclear about the clarity related with the meaning of the event. Itu ambiguity. Nah, bagaimana kita menjelaskan dengan sangat clear? Kadang-kadang kita lihat ada banyak pimpinan kita, ada banyak leader kita itu bicaranya di awang-awang. Bicaranya itu nggak menjejak bumi, menggapai langit, bukan. Ya, tetapi lebih diarahkan ke sesuatu yang memang multitafsir. Nah, ke depan sebisa mungkin kita mereduce distorsi-distorsi tadi itu. Ya, sebagai leader. Konkretnya seperti apa Pak? Ya itu tadi kalau kita bicara ini ya harus ada program yang jelas, harus ada SOP, harus ada skema yang pasti tentang pendekatan sebuah problem. Itu kita bicara clarity. Yang terakhir ini tentunya kita perlu agility. Atau kelincahan, daya lenting ya, resilient, untuk agar kita bisa mengakomodir, agar kita bisa memanage semuanya. Kalau kita dengan kondisi yang situasional seperti sekarang ini, agility tentunya bukan lagi sebuah
jargon, tetapi sebuah kebutuhan, sebuah kewajiban. Seorang leader itu harus punya kapasitas itu. Itu tadi yang pertama saya bilang VUCA, yang untuk menjawab kondisi VUCA itu ada dua. Satu yang VUCA yang saya bilang tadi. Yang kedua, kalau kita tarik ke sesuatu yang Indonesia sekali nih ya. Indonesia sekali itu karena biar bagaimanapun kita local wisdom ini harus kita betul. Sebenarnya ini mengacu ada kesadaran sebenarnya sesuatu yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri kan gitu ya. Atau kalau kita boleh tarik ke bahasa yang sedikit keren adalah masalah relativity. Baik. Bagaimana kita mereduce sesuatu yang relatif subjektif tadi itu, bahasanya itu adalah mungkin sangat spesifik ya, karena kebetulan saya ini hanya ada satu kunci, istiqomah. Istiqomah itu kalau lagi-lagi bahasa kerennya adalah konsisten. Dan itu dari dalam. Kalau VUCA itu kalau kita bicara SWOT analisis itu sesuatu yang sebenarnya dari luar, eksternal. Tapi kalau kita ngomong faktor dari dalam, luar tentunya akan bisa kita ini backup, akan kita bisa coba eliminate itu dengan kapasitas kita internal. Kapasitas internal itu tentunya kita bicaranya adalah tadi itu masalah konsisten itu karena itu benar-benar sesuatu yang dari dalam diri kita. Ya, selain komitmen, konsistensi itu levelnya lebih di atas. Sekecil apapun kalau kita konsisten melakukannya, itu juga bisa akan mereduce noise ya. Jangan sampai noise itu menjadi voice kan gitu. Kalau kita bicara konteksnya adalah konteks berhubungan dengan pihak luar. Baik. Saya kira itu Pak. Pak Ahmad Hadi. Terima kasih Pak. Jadi secara singkat menghadapi VUCA kita punya tips lain. VUCA plus I ya. Vision, understanding, clarity, agility plus istiqomah ya Pak ya. Baik. Menarik sekali teman-teman diskusi kita singkat hari ini dengan Pak Agung Ektika, Supply Chain Manager di PT Cargill Indonesia. Sampai jumpa di episode mendatang. Terima kasih dan ciao. At Bichara Supply Chain, we are committed to driving global perspective to embrace technological adaptation in improving process efficiencies. Don't forget to subscribe, like, and share Bichara Supply Chain. And stay tuned for the latest updates. To learn more, visit our website www.bicharasupplychain.com. Thank you for listening to us. We look forward to seeing you at our next episode.